Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas daftar 10 saham ya yang kemungkinan bagi dividen di tahun 2025 dan kira-kira prospeknya bagaimana, kemudian dilihat juga dari harga sahamnya yang sekarang seperti apa ya. Jadi kalau teman-teman fokus di saham-saham yang bagi dividen saat harga IHSG tidak menentu seperti ini, itu paling tidak teman-teman punya cadangan cuan teman-teman ya. Jadi nggak terlalu khawatir banget itu ya. Ya paling tidak dapat dividen kan ya, 5% atau 6% atau bahkan di atas 10% itu udah worth it banget kalau menurut saya ya. Daripada teman-teman bingung ya mikirin harga sahamnya naik turun kemudian cut loss, kemudian masuk lagi cut loss lagi, masuk lagi cut loss lagi, maka makin lama makin habis ya, portofolio teman-teman makin habis. Nah, tapi kalau teman-teman pilih saham yang bagus ya, fundamentalnya bagus, terus dia rutin bagi dividen, taruhlah misalnya sekarang portofolio minus 20% misalnya ya. Kemudian teman-teman ada dana masuk lagi di situ sehingga portofolio minusnya nggak terlalu banyak ya. Kita anggap aja minusnya jadi 15%. Kalau dia bagi dividen 10%, itu minusnya itu udah berkurang banget. Nah, tahun kedua bagi dividen lagi 10%, itu udah pasti cuan teman-teman. Tahun ketiga sudah cuan, tahun keempat sudah cuan. Jadi intinya adalah kesabaran teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pilih saham-saham yang dividennya besar, bagus, ya udah tinggal nambah lotnya aja. Taruhlah misalnya teman-teman pegang saham BRI. BRI ini kan memang kali ini turun cukup dalam ya. Udah mungkin 30%-an lah dalam setahun ya. Tapi dia kan juga bagi dividen dan kemungkinan naik pun juga ada gitu teman. Jadi BRI, kemudian BCA juga seperti itu. Mandiri, BNI itu juga sekarang kan sedang terkoreksi cukup dalam. Tapi dia kemungkinan bagi dividen cukup besar. Apalagi kalau saham-saham itu sektor batubara ya, komoditas batubara itu dividennya jauh lebih besar lagi ya, seperti PTBA, UNTR, ITMG, BSSR, Hexa Games. Itu dividennya lumayan besar teman-teman ya. Jadi ini di pembukaan pagi nih ya, saya bikin video ini hari Senin tanggal 10 Maret ya. Tanggal 10 Maret. Ini jam 9.27 ya. Ini di IHSG ini kita lihat merah lagi teman-teman ya. Ini Adaro yang tadi udah mulai hijau, merah lagi. Netral ya. Telkom merah, BRI, BNI, BCA merah. AAD aja ini yang mantul ya, karena kemarin udah terkoreksi cukup dalam. Mungkin sebagian investor mulai merealisasikan profitnya ya, karena sudah naik lumayan tinggi ya AAD itu ya, sehingga berpotensi untuk kena profit taking dan turun ya. Bubi ini lagi dinaikkan nih. PTBA, UNTR juga turun, ITMG turun ya, BSSR juga turun. Nah, kalau turun seperti ini, enaknya kalau teman-teman investor jangka panjang ya, itu ya tinggal nambah jumlah lotnya aja. Gak usah pusing-pusing ya, nambah jumlah lot. Jadi ketika harga sahamnya turun ya, ya kita nambah aja lotnya berapa. Misalnya PTBA ini, teman-teman punya PTBA taruhlah di harga berapa coba. Ini saya pakai ilustrasi ya, misalnya di harga 2.700 lah misalnya, atau 2.800 misalnya, punya 100 lot. Nah ini kan 28 juta. Nah kalau teman-teman beli PTBA di harga sekarang itu harganya berapa? 2530. 2530. 100 lot lagi ya. Oh, rata-ratanya sudah jadi 2.665. Jadi secara minus portofolionya udah kecil teman-teman. Nah, potensi dividennya juga naik teman-teman, dari 100 lot jadi 200 lot. Jadi naik 2 kali lipat ya kalau dapat dividen.
taruhlah dividennya 300 aja ya PTBA atau 340 misalnya ya. Ini 200 lot kita udah dapat berapa coba? Udah dapat 6 juta teman-teman, 200 lot. Kan lumayan ya. Dari sebelumnya cuma potensinya dapat sekitar 3 juta, teman-teman dapatnya 6 juta. Apalagi kalau teman-teman punya 1000 lot. Wih, mantap jiwa ini ya. Dapatnya 30 juta. Mantap ya. Ini pakai asumsi ya apa PTBA bagi dividen sekitar 10%-an lah. Kalau dia bagi dividen lebih besar ya bisa dapat lebih besar lagi. Nah, ini aku dapat ini Pak 10 saham. Ini. Duh, dulu. Dividen 2025, intip jejak lengkap emiten yang tebar yield di atas 5% ya. Jadi memang IHSG itu masih akan tertekan teman-teman ya, karena asing itu masih keluar terus. Walaupun kadang masuk, tapi dia begitu harga sahamnya naik cukup tinggi langsung jual gitu. Akhirnya terkoreksi lagi ya. Nah, karena banyak yang rugi ya, akhirnya ya kita mending fokus di dividen aja. Nah, ini dividen rata-rata ini teman-teman ya. Daftar lengkap emiten yang bayar dividen rata-rata di atas 5% untuk periode 3 tahun ya. BSSR itu rata-ratanya 27%. Wih, paling besar ya. Kemudian PTBA 21%, ITMG 21%, MPAP 20%, GEMS 17%, ADRO 16%. Ini rata-rata 3 tahun ya. Kalau ADRO tahun kemarin sampai 70% ya. Hexa 15%, MPMX 13%, UNTR 13%, BBSA 12%. Total 12,7, LPPF 12, MCOL 12. Nah, ini banyak banget ya teman-teman ya. PD, PUDB, Dimas, MLPT, TB, PANS. Cevin nih 10% nih. INDR, Power, Delta, HPMM 8%, BJBR 8%, BJTM 8%. Pegas, Petro, Blue. Wih, banyak banget nih teman-teman. Jadi rata-rata yang saham sektor batubara itu dividennya paling besar. Walaupun sekarang harganya sedang tertekan ya, harga batubara ya. Nah, sedangkan saham-saham sektor perbankan ini rata-rata ya di bawah 2%-an lah ya. Di bawah 10% ya. Sekitar 2,5 sampai 7% ya, tergantung saham banknya ya. Kayak BCA itu 2%-an, kemudian BRI 6%, BNI, Bank Mandiri juga 6%-an, 6 sampai 7%. Tapi kalau kita lihat harga yang sekarang ya bisa jadi harga sahamnya naik juga yield-nya naik juga ya, karena perkiraan dividennya itu hampir sama dengan tahun lalu. Tapi harga sahamnya turun drastis ya. Jadi itu ya nggak perlu khawatir ya teman-teman, walaupun kondisi market yang naik turun seperti itu, ya tetap kita punya plan A, plan B ya. Kalau plan B-nya adalah kita punya cadangan dana untuk sewaktu-waktu terjadi market crash ya. Kalau saya lihat sekarang itu sebenarnya udah koreksi cukup dalam, tapi bisa jadi nanti makin lama makin dalam ya, karena apa? Perang dagang tuh masih kencang banget nih ya. Masih kencang ya, saling membalas dan sebagainya. Sehingga kita kedepannya masih fluktuatif. Nah, di tengah fluktuatif seperti itu, teman-teman jangan salah pilih saham. Ya, kalau mau trading boleh ya, kecil-kecilan lah ya, 10% itu untuk trading nggak masalah. Tapi kalau untuk jangka panjang dan benar-benar teman-teman fokus untuk untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan, ya teman-teman mending pilih yang saham-saham yang dividennya cukup besar. Dan harga sahamnya nggak turun ya teman-teman, nggak semua saham yang bagi dividen itu bagus ya. Kalau bagi dividen 10% tiap tahun, tapi harga sahamnya tiap tahun turun 20%, yaitu rugi juga. Jadi memang harus pakai strategi juga ya, cari saham-saham paling nggak harga sahamnya tetap lah ya.
dalam waktu 5 tahun harga sahamnya tetap kemudian dividennya di atas 10%, terus potensi kedepannya juga masih bagus, itu udah worth it banget lah. Nah, jadi kalau pakai strategi ini teman-teman akan tenang santai ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin dan cukup besar. Jadi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biaya murah aja, untuk traktir kopi aja lah. Teman-teman nanti bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.